Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bahwa salah satu tersangkanya ini anak petinggi polisi, Om. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Kan 2 DPO udah hilang ini kan? Resmi kemarin Polri menyatakan hilang udah 2 DPO ya, itu. Alasan daripada Polri asal itu nyebut. asal nyebut gitu kan. Nah, jadi masa kasus sebesar ini asal-asalan. Jangan-jangan yang dihilangkan ini adalah betul orang gede yang harus disembunyikan. Sekiranya Jenderal Listio Sigit mengambil sikap terbuka, rendah hati, dan tegas yang sama seperti pada kasus Verdi Sambo, kita buka, kita luruskan kembali proses penyelidikannya, maka saya sungguh-sungguh berharap beliaulah Jenderal Listio Sigit. Bapak Kapolda Jawa Barat dan Bapak Direktur Pidana Umum Polda Jawa Barat selama 8 tahun DPO kasus Vina, pasti keluarganya tahu dan kemungkinan besar menyembunyikan, merahasiakan rahasia keberadaan anaknya. Maka mohon agar Bapak penyidik segera memeriksa semua keluarga dari DPO yang sudah ketangkap kasus Vina dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan, dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian. Dan agar masyarakat yakin tidak salah tangkap atau orang lain, maka segera bikin press release yang menayangkan langsung fisik dari si tersangka. Karena hal tersebut sudah ribuan kali dilakukan hal yang sama, konferensi pers oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Sudah jutaan orang DM saya meragukan apakah itu benar orangnya. Saya setuju juga demi transparansi ini harus diadakan audit investigasi, bahkan apabila sudah menjadi sorotan publik bisa diadakan gelar perkara khusus. Karena di dalam hal ini Polri pun juga diawasi baik secara internal, mulai dari Biro Wasidik, kemudian ada juga Irwasum, ada juga Propam, bahkan Komponas. Ya. Belum lagi pengawas-pengawas eksternal, Komnas HAM dan lain-lain. Jadi di sini memang Polda Jabar harus betul-betul mampu menerangkan sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat. Heboh, Alif Bahtiar yang diduga adalah Pegi Perong yang asli ternyata adalah cucu jenderal ternama. Bahkan, kakek dari Alif Bahtiar tersebut adalah mantan Kapolri di zaman Megawati. Benarkah ini alasan Pegi Perong asli sulit ditemukan? Apa konsekuensinya? Apakah memang harus diusut lagi, diberikan hukuman terhadap jaksanya, hakim dan sebagainya terkait kasus ini? Harus, karena kalau tidak ini akan berlanjut asal-asalan seperti ini. Karena apa? Yang penting putus-putus perkara. Hakim juga udah menumpuk, jadi serba salah. Saya nggak tahu lagi bagaimana memperbaiki hukum di Indonesia, penegakan hukum Indonesia luar biasa, Ruud. Bentuk hukumannya kayak apa? Saya mengatakan begini, ini saya tidak boleh mengatakan, nanti pasti dibilang, wah nggak ada bukti Anda ngomong. Saya tahu, saya pelaku di lapangan. Ya, saya selain akademis, saya pelaku di lapangan. Hukum ini sudah menjadi korporasi penegakan hukum. Di semua unit kerja, di semua subsistem, menjadikan penegakan hukum sebagai sumber penghasilan gila-gilaan. Ya, satu. Yang kedua, proses penegakan hukum tidak lagi ada rasa belas kasihan terhadap orang yang cari keadilan. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya. Hakim tidak punya rasa tanggung jawab di dalam memutuskan
di tingkat pertama karena nanti kan bisa banding. Baik. Ya. Banding juga masa kasasi. Ya. Kasasi di tingkat kasasi jadi bemper. Di tingkat kasasi pun tidak lagi mencari keadilan. Tingkat PN sudah dihukum, PT dihukum, Baik. kasasi juga Bang begitu. Nasrullah. Nah, oleh karena itu sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini menjadi pembelajaran hati-hati ke depan. Baik. Kalau Anda tidak menegakkan hukum secara baik, Ya. jadi akan berulang terus. Oke. Diketahui, Alif Bahtiar diduga merupakan salah satu DPO yang dihilangkan dari BAP kasus Vina Cirebon. Alif Bahtiar diduga adalah pelaku utama yang masih belum ditangkap oleh polisi. Pengacara dari keluarga Vina sempat geram ketika polisi tiba-tiba menghilangkan 2 DPO lain dengan alasan nama tersebut dianggap fiktif. Hal ini justru memperkuat dugaan publik bahwa dalang utamanya masih disembunyikan. Apalagi, beredar dugaan kuat di media sosial bahwa Alif Bahtiar ternyata adalah anak dari Adi Vivit Bahtiar yang merupakan perwira tinggi Polri, sekaligus anak mantan Kapolri, Jenderal Pol Purnawirawan Dai Bahtiar di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak bisa juga serta-merta menghilangkan 2 terduga DPO itu, karena kan semua sudah ada dari mulai awal penyidikan di tingkat pengadilan. Jadi itu semua harus diusut ulang lagi kenapa bisa dihilangkan. Kita nggak bisa juga tanpa keterangan. Kita berusaha untuk menemui pihak Polda Jabar juga masih belum diberi kesempatan. Jadi kita juga untuk menentukan upaya-upaya hukum ke depan ini kan masih belum bisa bergerak. Kita masih tetap menunggu. Peggy sudah ditangkap. Nah, Peggy sudah Peggy. Bener Peggy tuh. Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Lurahnya mengatakan iya, ibunya mengatakan iya, sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Nah, itu saja. Itu belum dibuktikan? Belum. Atau mungkin ditangkap untuk meredakan keresahan masyarakat? Saya nggak tahu. Adapun 2 jenderal yang tengah disorot karena kasus Vina Cirebon. 2 jenderal polisi itu adalah Indra Jafar dan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Indra dan Adi sama-sama pernah menangani kasus Vina Cirebon saat mereka menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota pada 2016. 2 jenderal tersebut disoroti masyarakat lantaran gagal mengungkap kasus Vina Cirebon yang sempat mandek selama 8 tahun ini. Netizen banyak yang menduga masih ada yang disembunyikan dalam kasus Vina ini.